Terlihat seorang mantan perwira sedang diinterogasi oleh agen rahasia negara perihal kasus terorisme yang pernah dia alami setahun lalu. Celal Kun atau bisa disebut Marasli membawa putrinya pindah rumah dan membuka toko buku di sana. Suatu hari, Marasli mendapat pelanggan yang merupakan fotografer terkenal di kota Istanbul. Mahur mencari buku lama milik Askin Yakar, namun di toko Marasli tidak ada sehingga dia melanjutkan perjalanannya sambil memotret daerah sekitar. Adapun anjing milik Marasli mengikuti Mahur ke sebuah pabrik yang dimana mereka tak sengaja menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh mafia. Untung saja Marasli datang ke pabrik itu untuk mencari anjingnya sehingga Mahur terselamatkan dari kejaran mereka. Kemudian mereka memberikan kesaksian di kantor polisi dan sejak saat itu Mahur menjadi incaran mafia yang ingin mengambil kartu memorinya. Aziz selaku ayah Mahur meningkatkan keamanan untuk putrinya, namun Mahur membantah dengan memilih pergi menemui Marasli ke rumahnya. Akibat tidak mau mendengarkan orang tua, Mahur dibuntuti oleh mafia dan untungnya Marasli ada di sana sehingga keduanya selamat. Kemudian Aziz mempercayakan keamanan putrinya kepada Marasli dengan memperkerjakannya sebagai pengawal. Namun Mahur merasa tidak nyaman dengan keputusan ayahnya yang dianggap terlalu posesif, apalagi teman-temannya kerap kali menertawakannya. Marasli pun mengundurkan diri dari pekerjaannya itu, namun dia mendapat ancaman dari bos mafia yang menginginkan kartu memori. Adapun keluarga Turel sedang berada di acara penghargaan di mana pasukan mafia mengelilingi lokasi untuk mengintai Mahur. Untung saja Marasli datang tepat waktu sehingga dia bisa menyelamatkan nyawa Mahur meskipun nyawanya sendiri yang menjadi taruhan. Setelah kejadian mengerikan itu, Marasli dipekerjakan kembali oleh Aziz dan penyerangan itu dirahasiakan dari putrinya. Adapun Marasli salah fokus saat melihat logo perusahaan yang dimana logo itu dicurigai sebagai dalang dari kasus terorisme di masa lalu. Keesokan harinya, Marasli menemani Mahur yang ingin bertemu dengan teman-temannya. Di sana Marasli mendapati para mafia yang sedang mengincar Mahur sehingga dia menggagalkan rencananya dengan melakukan gencatan senjata di tempat umum. Hal itu pun memicu kemarahan Mahur karena semasa hidupnya dia selalu merasakan kedamaian, namun sejak kejadian itu hidup Mahur terasa kacau karena dikelilingi keributan. Di sisi lain, Marasli sedang menahan sakit akibat luka di perutnya. Mahur yang melihat luka itu segera membawa Marasli ke ruangannya untuk diobati. Kemudian Marasli mengantarnya pulang, namun ibu tiri Mahur sedang merencanakan pembongkaran atau merenovasi rumah. Lagi-lagi Mahur meluapkan emosi di depan ibu tirinya yang telah lancang merubah ruangan favorit ibunya. Selanjutnya, Mahur menemui teman-temannya yang sedang berpesta sampai dia tak sadarkan diri karena minum terlalu banyak. Marasli pun membawa Mahur ke rumahnya, lalu tak lama ayahnya datang untuk mengeluh akan teror yang dia dapat. Demi kedamaian, Marasli akhirnya menyerahkan kartu memori yang dia temukan di TKP. Namun Mahur menukar kartu memori itu lalu melaporkan bos mafia itu ke kantor polisi dengan menyerahkan bukti yang kuat. Adapun Sawas tidak terima sehingga dia mengancam akan membongkar kejadian yang pernah dialami Marasli sewaktu militer. Marasli yang telah menceritakan perjalanan karirnya pada keluarga Mahur itu mencurigai ada pengkhianat di antara mereka. Kemudian Marasli menculik Mahur untuk memancing pengkhianat yang bekerja sama dengan mafia. Namun Mahur mencoba kabur berkali-kali dari Marasli walaupun usahanya selalu gagal. Suatu malam, Mahur menemukan ponsel di dalam mobil Marasli sehingga dia bisa menghubungi keluarganya. Kemudian keluarga Turel segera bergegas menuju lokasi Mahur, namun di tengah perjalanan, mereka dijegat oleh mafia. Disitulah kasih sayang Aziz diuji di mana Aziz lebih peduli pada Ilhan dibanding putra sulungnya. Untung saja Ilhan menyayangi kakaknya sehingga dia segera menolongnya dari kobaran api. Di samping itu, tempat persembunyian Marasli dikepung oleh pasukan Sawas. Adapun Mahur menggunakan kesempatan itu untuk kabur, tapi sayangnya dia malah masuk ke dalam jebakannya. Marasli yang berhasil lolos dari kepungan segera berlari menyelamatkan Mahur dari tangan mafia. Adapun mafia itu takut pada Marasli sehingga mereka menyerahkan Mahur.
Namun sebelum menyerahkannya, Mahur diberi teka-teki soal rahasia masa lalu tentang ayahnya. Hal itu pun menimbulkan rasa penasaran yang amat dalam apalagi setelah mengetahui perselingkuhan ibunya dengan rekan kerja ayahnya. Suatu hari, Mahur menghadiri undangan pameran seni milik temannya bersama Marasli. Namun di pameran itu terdapat Sawas yang sengaja menampilkan video ibunya yang penuh teka-teki dan rahasia. Setelah video itu mencuat ke publik, hubungan Mahur dengan ayahnya menjadi renggang dan dia juga diam-diam menemui Sawas hanya untuk memenuhi rasa penasarannya akan rahasia masa lalu itu. Kemudian Mahur mencabut laporan di kejaksaan untuk membebaskan Sawas dari kasusnya demi rahasia masa lalu. Namun ternyata semua itu adalah jebakan di mana mereka menculik Mahur untuk menghabisi Marasli. Di samping itu, Marasli memergoki Ozan yang sedang menemui Sawas dan dari situlah Marasli mengetahui perselingkuhan Ozan dan istri Ilhan. Kemudian Marasli menggunakan Ozan yang telah mengkhianati keluarga Turel untuk mencapai lokasi Mahur. Adapun Mahur berhasil diselamatkan sedangkan Ozan dihukum oleh mafia karena telah mengkhianatinya. Sebelumnya, Sawas telah mengetahui perselingkuhan Ozan dengan istri sahabatnya. Oleh sebab itu dia menggunakan kesempatan emas ini untuk menghancurkan keluarga Turel dengan mengambil perusahaannya secara perlahan. Suatu hari, Mahur mengajak Putri Marasli untuk menghadiri undangan ke acara amal yang diadakan oleh temannya. Kondisi Zelis semakin membaik sejak kehadiran Mahur tapi sayangnya di acara amal itu terjadi sebuah tragedi masa lalu yang terulang. Zelis pun mengalami serangan panik dan dirawat berhari-hari karena traumanya. Sementara itu, Marasli dan Mahur melanjutkan penyelidikan kasus perselingkuhan ibu dan rekan kerja ayahnya. Mereka menemukan istri Omer yang sedang mengidap penyakit Alzheimer di mana wanita itu juga merupakan ibunya Sawas. Di sisi lain, Sawas sedang mengepung keluarga Turel untuk balas dendam pada Aziz atas kematian ayahnya. Adapun Marasli menghentikan keributan itu lalu membawanya pergi dari sana. Sawas adalah pelaku yang sengaja melakukan drama penyerangan yang menyebabkan putrinya trauma lagi. Kemudian Marasli menghukumnya dengan menjemur badan Sawas di bawah terik matahari karena itu merupakan kelemahannya. Setelah membalaskan dendamnya, Marasli menjemput Zelis dari rumah sakit dan Mahur berniat untuk menginap. Di sana, Mahur menemukan rekaman suara milik Marasli yang berisi tentang rahasia masa lalu ayahnya yang dia cari selama ini. Kemudian Mahur mengambil rekaman ibunya yang disembunyikan di dalam brankas ayahnya lalu mempertontonkan video itu pada keluarganya. Sejak saat itu, Mahur sangat membenci ayahnya padahal pelaku pembunuh Omer yang sebenarnya adalah Nejati. Di malam itu Nejati melihat perselisihan Omer dan ayahnya. Dia menembak Omer dari belakang karena panik saat ayahnya ditodong senjata. Keesokan harinya, Mahur mengemasi pakaiannya untuk tinggal di luar negeri karena dia ingin menjauh dari semua hal yang menyakitkan. Adapun Marasli mencoba menghentikannya dengan mengakui perasaannya walaupun hal itu tak mempan karena Mahur memutuskan untuk tetap pergi. Kepergian Mahur mengguncang para agen intelijen pasalnya mereka tidak akan bisa mengungkap dalang yang sebenarnya, dan perasaan yang telah dikatakan oleh Marasli pada Mahur ialah semata-mata hanya sebuah misi negara. Namun beberapa jam kemudian, Mahur menemui Marasli dan mengakui cintanya sampai dia membatalkan kepergiannya. Kemudian Aziz mendatangi putrinya dan membujuknya berkali-kali agar kembali ke rumah. Namun Aziz jatuh pingsan karena serangan jantung dan dia pun menasihati putrinya agar tidak melanjutkan hubungannya dengan Marasli yang dianggap berbahaya bagi keluarganya. Adapun Mahur menuruti keinginan ayahnya sedangkan di sisi lain Nejati mengakui bahwa dirinya adalah saudara tiri Sawas. Mereka telah lama menjalankan rencana balas dendam ini pada Aziz dan perlahan-lahan menghancurkan hidup keluarga Turel dengan mengambil perusahaannya dan membongkar perselingkuhan Dilsah pada suaminya. Ilhan pun merasa dikhianati oleh sahabat yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri sampai dia kehilangan akal dengan melenyapkannya. Marasli mendapat informasi penyekapan temannya oleh bandar narkotika setelah menyembunyikan barang dagangannya.
Kemudian Marasli mengembalikan semua itu lalu membakarnya sehingga memicu kemarahan mereka. Adapun mereka mengepung Marasli saat sedang berada di kantor Mahur dan Mahur menjadi korban dari peristiwa itu. Hal ini pun memicu kemarahan Marasli sehingga dia mengejar bandar-bandar itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Marasli melenyapkan semua mafia itu lalu dia dihukum oleh agen intelijen karena telah menyimpang dari tugasnya. Dia dikurung selama berhari-hari hingga menyebabkan ketakutan berlebih dan kondisi mentalnya hancur. Di sisi lain, Mahur sangat sedih karena Marasli tidak pernah menemuinya lagi setelah kejadian tempo hari. Dia memutuskan untuk menemui Marasli ke rumahnya namun Mahur dikecewakan oleh sesosok wanita yang tinggal bersama Marasli. Wanita itu merupakan mantan istri dari Marasli yang berprofesi sebagai detektif atau agen rahasia di mana mereka sekarang sedang menjalankan misi negara. Di samping itu, Ilhan telah menyadari perusahaannya telah diambil oleh Sawas dan dia juga dipaksa untuk mengirimkan barang ilegal atau obat terlarang dari perusahaannya. Aziz yang mengetahui itu sangat marah di mana perusahaan yang telah dibangun dengan keringatnya harus jatuh ke tangan orang lain begitu saja. Setelah mengalami kebangkrutan, Aziz berencana membawa keluarganya ke luar negeri. Namun mereka ditangkap oleh polisi atas tuduhan penyalahgunaan narkoba. Adapun Nejati sedang merayakan kehancuran keluarganya di rumah. Kemudian pengkhianatan itu diketahui oleh Marasli sampai menjadi korban dari kebusukannya. Marasli mengalami kondisi kritis di rumah sakit karena luka tikaman yang berkali-kali. Di sisi lain, Nejati berakting pura-pura polos di depan Mahur agar adiknya tidak mencurigainya. Kemudian Nejati mengutus anak buahnya untuk melenyapkan Marasli karena takut sifat aslinya diketahui keluarganya. Namun rencananya gagal karena diketahui sehingga Mahur dan Nefzat membawanya pergi dari rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun Nejati memanfaatkan kepolosan Mahur untuk mencapai lokasi mereka. Akibatnya tempat persembunyian mereka diserang oleh pasukan Sawas dan mereka membakar rumah itu untuk balas dendam pada Marasli karena pernah menghukumnya tempo hari. Namun mereka selamat dari insiden itu karena diam-diam Nejati menolongnya. Dia sangat menyayangi adiknya sedangkan Marasli merasa muak setiap kali melihat wajahnya. Keduanya pun harus berpura-pura baik-baik saja di depan Mahur agar Mahur tidak mencurigai perkelahian mereka kala itu. Suatu hari, Nejati mencampurkan racun pada jus yang akan diberikan pada Mahur. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menekan Marasli agar memberikan informasi tentang keberadaan Mehmet Inci. Marasli yang lemah akan cintanya pada Mahur hampir memberikan rahasia itu padanya. Kemudian Hilal menemui mereka lalu membungkam Marasli dengan menembak bahu Nejati. Adapun Marasli segera menemui Mahur dan berusaha mengeluarkan racun di tubuhnya. Untungnya, Mahur masih bisa terselamatkan meskipun saat terbangun dia langsung terkejut melihat kondisi kakaknya yang terluka. Di samping itu, Aziz dan Ilhan kabur dari penjara lalu keduanya berencana pergi ke luar negeri. Namun sayangnya rencana mereka digagalkan oleh Sawas yang ingin meminta pertanggungjawaban atas kematian ayahnya. Ilhan yang baru saja diberitahu pelaku yang sebenarnya segera memberitahu Sawas demi keselamatan mereka. Sawas pun menjadi murka karena merasa dikhianati oleh Nejati sehingga dia balik menyerang dan mengancamnya. Kemudian Nejati mengakui perbuatannya dulu demi melindungi ayah dan adiknya itu. Dia yang terhasut oleh omongan ibunya yang menjadikannya dendam kepada Aziz karena ibunya mengakui jika dirinya merupakan putra Omer. Namun diam-diam Aziz melakukan tes DNA yang dimana Nejati adalah darah dagingnya sendiri. Nejati yang baru saja mengetahui itu menjadi kalap sehingga dia bergegas kembali ke lokasi ayahnya untuk menyelamatkannya namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Adapun Marasli yang membantu Nejati malah masuk ke dalam jebakan sehingga dia dituduh telah melenyapkan keduanya. Di dalam penjara, Marasli bertemu dengan narapidana baik bernama Fuad di mana dia sangat dihormati oleh orang yang ada di dalam sel. Marasli pun menceritakan kasus terorisme yang menjadi penyebab putrinya sakit dan dia juga mengakui identitas aslinya sebagai Mehmet Inci.
Kemudian Fuad membantu mengeluarkan Marasli dari penjara dengan mengirim putrinya yang merupakan seorang pengacara. Setelah bebas, Marasli menemui putrinya yang sekarang tinggal bersama ibunya. Dia sangat terkejut melihat kondisi Zelis yang semakin membaik dan bisa berbicara kembali. Sementara itu, Mahur tinggal bersama bibinya sedangkan Nejati masuk rumah sakit jiwa. Dia tampak dekat dengan jaksa yang menangani kasus ayah dan kakaknya itu sehingga membuat Marasli patah hati. Adapun pasukan Sawas masih mengganggu kehidupan Mahur dan ingin melenyapkan jaksa yang menangani kasusnya. Mahur yang merasakan Marasli ada di sekitarnya pun meyakini bahwa dia adalah orang yang menyelamatkannya dari mafia itu. Setelah kejadian itu, Mahur mulai mencari informasi tentang Marasli. Dia pergi ke rumah Dilara yakni pengacara Marasli sehingga mereka dipertemukan setelah 10 bulan berpisah. Sejak saat itu keduanya pun kembali bersama lalu mengunjungi Nejati ke rumah sakit jiwa. Namun, Nejati sedang diincar oleh mafia terbesar bernama Hurdaci karena takut membocorkan rahasia mereka. Untung saja Mahur dan Marasli berada di sana sehingga Nejati berhasil diselamatkan dari kejaran mereka. Di samping itu, nama Mehmet Inci sedang menjadi perbincangan di antara mafia dan jaksa. Adapun Nevzat mengorbankan dirinya demi melindungi Marasli dengan mengakui jika dirinya sebagai Mehmet Inci. Kemudian Marasli melakukan operasi sendirian untuk menyelamatkan temannya yang sedang berada di tangan mafia. Namun dia malah dikejutkan oleh kehadiran ayahnya yang merupakan mafia terbesar itu. Di masa lalu, Marasli hidup dengan kekejaman ayahnya yang dimana setiap hari dia menyaksikan ibunya terluka. Kemudian Marasli melarikan diri bersama adiknya atas permintaan ibunya namun adiknya tewas dalam perjalanan itu. Disitulah mengapa Hurdaci dendam kepada Marasli karena dia dianggap telah melenyapkan putra bungsunya. Hilal ingin mengakhiri misinya dengan mengungkapkan identitas Marasli yang sebenarnya. Adapun Zelis semakin tidak mengenal ayahnya yang dianggap sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Dia menemui Mahur dan meminta untuk menjauhi ayahnya karena secara tiba-tiba Zelis ingin kedua orang tuanya rujuk. Setelah mendengar keinginan Zelis, Mahur menjadi sedih dan bingung hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Marasli. Di samping itu, Marasli diminta untuk pergi ke psikiater oleh Hilal untuk menyembuhkan penyakit mentalnya dan berhenti membohongi Mahur dengan terus menggunakan identitas palsunya. Sawas membuat kekacauan dengan menyerang orang-orang di sekitar Marasli demi menemukan Mehmet Inci. Adapun Fuad menjadi korban karena tidak membocorkan keberadaannya. Sementara itu, Dilara tampak hancur menyaksikan ayahnya tewas di depan mata sehingga dia membocorkan identitas Marasli kepada Sawas. Di tengah ketegangan ini, Mahur menarik ucapannya kemarin dengan menyiapkan makan malam romantis untuk melamar Marasli. Marasli yang mengetahui itu pun nampak khawatir dan langsung menemuinya ke sana sedangkan pasukan Sawas sedang mengintai mereka dari kejauhan. Kemudian keduanya dikepung lalu Marasli meminta Mahur untuk pergi dan mencari pertolongan dengan menyerahkan ponselnya. Sementara itu, Marasli menghadapi pasukan Sawas sendirian dan pada saat Mahur kembali mereka sudah tidak ada di lokasi. Marasli dibawa ke hadapan Hurdaci oleh Sawas yang telah mengetahui identitas aslinya dari Dilara. Adapun Nejati tidak tahan melihat adiknya yang mengkhawatirkan Marasli sehingga dia melawan penyakitnya untuk menyelamatkan Marasli dari para mafia itu. Setelah berhasil menolongnya, Nejati mempertemukan Marasli dengan Mahur dan keduanya pun memutuskan untuk menikah. Namun Dilara menemui Mahur untuk menyatakan identitas asli Marasli sehingga pernikahan mereka ditunda. Adapun Marasli tidak ingin mengakui atau menerima identitas aslinya sebagai Mehmet Inci sehingga dia meluapkan emosinya pada mantan istrinya. Selanjutnya, Marasli dibawa ke rumah sakit untuk menerima pengobatan atas penyakit mentalnya itu. Di sisi lain, ketegangan antara Sawas dan Hurdaci semakin memanas saat Sawas tidak ingin mengembalikan uang Hurdaci sehingga Hurdaci melenyapkan ibunya. Sementara itu, Marasli menemui Mahur setelah mendapat pengobatan dan keduanya kembali menjalin hubungan setelah menceritakan semua masa lalunya. Namun,
Marasli mendapat kabar soal ketegangan Sawas dan ayahnya sehingga keduanya pergi ke lokasi mereka. Sawas ingin balas dendam pada Hurdaci atas kematian ibunya. Sehingga Marasli yang berada di lokasi menjadi korban dari kejadian itu. Semenjak kematian pacarnya, Mahur melanjutkan karirnya sebagai fotografer meskipun dia masih menangisi kepergian Mehmet. Kemudian seekor anjing menuntunnya ke sebuah toko buku yang di mana terdapat Mehmet Inci di sana. Mehmet disembunyikan oleh negara dengan bersandiwara atas kematian palsunya untuk menyelesaikan misi. Dia juga menjalani pengobatan selama bertahun-tahun untuk menyembuhkan mentalnya sampai dia bisa menerima identitas aslinya sebagai Mehmet Inci.